Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman SPDI, guru mata pelajaran fikih di kelas 5, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LP3 Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 412401991043 dan nomor peserta 17 18 04 00 06 073 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran di kelas 5 dengan judul Jual Beli dalam Islam. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Akan dua barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami pada hari ini kita mulai belajar. Semoga kita masuk ya. Bagaimana keadaan anak-anak kami hari ini? Sehat? Ada makan minum tadi? Ada yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi pertama kali tekan dulu ya, tekan dulu berarti coba lihat bayi-bayi anak kami. Yang pertama Ardifa, suaranya yang besar ya. Mama Afzal, Mama Dimas, Mama Zaki, Mama Kadafi, Muhammad Maula, Nazila, silakan dibaca doa. Sekarang kita bernyanyi bersama. Ya, silakan. 1, 2, 3. Bagus. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai yaitu pelajaran fikih, yaitu yang judulnya adalah
jual beli dalam Islam. Kalian perhatikan, jual beli dalam Islam. Tujuan kita belajar jual beli dalam Islam adalah ini dia. Yang pertama, menyebutkan definisi jual beli secara bahasa dan istilah. Dan yang kedua, menjelaskan dasar hukum jual beli dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, menyebutkan 4 rukun jual beli. Dan yang keempat, menjelaskan syarat dari masing-masing rukun jual beli. Al-bai'u. Apa itu al-bai'u? Ya, bagus. Tadi semua. Ya, jadi secara istilah, bagaimana kita baca? Ini dia, yang artinya aja, menukarkan. Ya, baik. Berarti kalian sudah tahu cara jual beli di dalam Islam. Kita lanjutkan. Ini ada yang ingin ditanyakan. Baik, anak-anakku, mengenai apa itu jual beli, ada yang ingin ditanyakan tentang jual beli? Ya, silakan. Bagaimana jika satu pihak Ya, bagaimana satu pihak yang tidak rela? tidak rela Satu pihak tidak rela menjual. Berarti satu pihak rela. Begitu ya pertanyaannya. Ya, baik, Bapak jelaskan kalau jual beli satu pihak rela, satu pihak tidak rela, berarti barang itu tidak sah dijual belikan, ya. Misalnya punya kamu dipaksa oleh si Kadafi untuk menjual, tetapi rekan kamu tidak menjual, berarti barang tersebut tidak bisa dijualkan menurut agama Islam yang kita anut sampai sekarang. Ya, sekali bertanya. Jadi kita lanjutkan dengan dasar hukum jual beli dalam Islam, dalam Al-Quran. Ini dia, ya, tampak semua. Riba, iya, bagus. Kita artikan. Ya, sudah tahu semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, kita perhatikan sama-sama. Apa ini ya? Ya, ada hikmahnya jual beli dalam Islam. Yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya. Yang pertama, menyediakan kebutuhan manusia secara adil. Berarti hikmah jual beli dalam Islam menyediakan kebutuhan manusia. Harus kita sediakan suatu benda untuk orang yang membelinya. Kalau memang dia sudah kebutuhannya sesuai, pasti orang itu membeli dan merasakan nikmatnya. Ya, yang kedua, menjaga kejujuran dan amanah dalam bermuamalah. Ini menjaga kita dalam jual beli berarti harus jujur, jangan bohong dan amanah. Bagaimana amanah? Berarti jangan kita lebih-lebihkan atau kita misalnya ada buat apa itu namanya timbangan dan curangkan, ya kan? Dari satuan kita kurang menjadi setengah. Ya, itu dia. Baik, yang selanjutnya memperoleh rezeki yang halal. Berarti kalau kita dagang atau kita jual beli, kita harus yang menjadi halal. Jangan terjadi seperti yang
sudah tadi, yaitu menjadi riba. Berarti yang kita bawa pulang yang halal untuk kita makan sama-sama sama orang tua. Rukun jual beli ada 4 macam, ya. Ada 4 macam rukun jual beli. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang atau harga, yang keempat ijab kabul. Ya, berarti ada 4 rukun jual beli. Berarti kita harus pahami rukun jual beli ini. Bagaimana kalau nggak ada rukun atau nggak ada satu rukun? Berarti tidak sah kita untuk membeli. Ya. Ada pertanyaan tentang rukun jual beli ini? Ada? Yang sebelah sini? Silahkan ditanyakan, nggak apa-apa sebelum kita lanjutkan. Nah, bagaimana? Ada? Pokoknya kalian ingat, berarti rukun jual beli ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, sudah ingat ya. Baik, kita lanjutkan. Syarat jual beli atau penjual atau pembeli berarti ada 3, berarti berakal, balik, dan atas kehendak sendiri. Berarti kita kalau masih kecil, kalau masih anak-anak, tidak bisa untuk kita jual satu sepeda atau kereta, karena kita masih di bawah umur. Tetapi kalau sudah balik, sudah dewasa, itu tidak apa-apa, karena mungkin hak kita sendiri. Ya, ini yang pertama ya, yaitu berakal. Atau berakal itu berarti kita tidak gila. Ya, berarti orang ini bisa untuk menjualkan barang. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Iya, cukup umur. Bagus. Balik berarti kita sudah dewasa dan cukup umur, baru bisa untuk kita menjadi syarat jual beli. Yang selanjutnya apa lagi? Atas kehendak sendiri, tidak dipaksa. Kalau dipaksa bagaimana? Kalau di pasar disuruh jual punya kereta, misalnya ada kereta, disuruh jual, bisa? Bisa disuruh pasar? Tidak bisa. Ya, baik. Berarti syarat sudah tahu ada 3. Kita lanjutkan ke barang tersebut suci. Berarti kalau sudah tahu syarat di atas dan barang juga kita harus tahu yang bahwa barang tersebut tidak haram, berarti suci, tidak barang dicuri dijual, berarti barang itu suci untuk bersih. Yang selanjutnya barang bisa dilihat atau diketahui sifatnya. Kalau kita menjual barang dalam karung, berarti itu tidak Kenapa? Karena barang itu tidak jelas. Ini enggak semangat nih. Bagaimana? Coba semangat dulu. Semangat. Oh, sampai jelas sekali nih. Tepuk hujan. Ya, turun. Lembab kaki atas. Ya, baik. Sudah semangat? Sudah. Mana suruh? Coba. Sudah semangat? Sudah. Ini baru mantap. Kita lanjutkan yang mana? Yang belum Bapak jelaskan, coba perhatikan. Iya, barang bisa dilihat ada, udah selesai. Barang bisa Oh ini ya. Barang bisa dilihat atau diketahui sifatnya, sudah. Barang bisa diserah terimakan. Berarti kalau tidak sudah ada barang bisa diterima dan dimiliki. Selanjutnya barang adalah milik sendiri atau izin pembeli. Berarti barang itu adalah yang kita jual punya orang lain. Ya, kita lanjutkan barang dan harga atau yang disebut dengan, silakan. Ada? Satu aja pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada? Coba ditanyakan. Kalau barang tidak suci
Baik, ada pertanyaan lagi. Kalau barang tidak suci, berarti dia benar di mana? Oh ya, di yang pertama. Oh, ada lagi? Ya. Oh ya, bagus. Silakan. Silakan. Umur berapa, Pak? Gimana? Nggak apa-apa. Coba, suaranya. Jual, Pak, umur berapa, Pak? Oh, untuk jual beli dari umur berapa? Begitu ya? Ya, jadi kalian mau jual beli atau mau dagang atau segala macam, berarti umurnya harus cukup seperti yang sini. Ini. Balik. Berarti umurnya sekitar 15 ke atas. Nah, ya. Kalau 15 ke bawah, berarti kalian belum bisa untuk berdagang. Belum bisa untuk jual beli. Dagang boleh atau bantu orang tua. Tapi kalau kalian mau jual punya sendiri atau punya orang tua, itu jangan. Belum balik. Kalau sudah dewasa, itu mungkin saja bisa ya untuk jual beli. Nggak tahu umurnya berapa? Ya, sudah terjawab punya si ya. Jadi pertanyaan yang pertama, barang tersebut tidak suci. Ya, kalau barang tersebut tidak suci, berarti kita tidak halal untuk menjual. Ya, yang bisa menjual contoh misalnya kita menangkap satu binatang dalam hutan. Apa namanya? Monyet. Bisa dijual monyet? Bisa. Ada yang lain? Babi, ya, babi. Bisa dijual babi. Kalau menurut agama Islam, berarti babi itu tidak suci. Maka tidak bisa untuk dijual belikan. Masalah agama lain ya terserah. Yang penting kita sudah ada judul yang pertama, yaitu jual beli dalam Islam. Ya, baik. Sudah mengerti semua? Sudah. Kita lanjutkan ya. Ya, kita perhatikan syarat ijab dan kabul. Ya, coba kita sama-sama saksikan. Baca. Ya, yang pertama menggunakan lafaz yang menunjukkan kerelaan dua pihak. Ya, Bapak jelaskan. Berarti yang pertama ini berarti kita harus mengucapkan. Artinya pegang tangan. Saya sudah jual satu kereta untuk Bapak. Berarti dia jawab, saya sudah membelinya. Sudah selesai. Ya, kamu harus diucapkan. Pernah kalian itu? Saya sudah membeli mie dari Kanta. Harus kita ucapkan ijab kabul? Ya, itu barang-barang kecil nggak usah apa ya. Tetapi kalau barang-barang besar harus kita pegang tangan untuk mengucapkan ijab kabul. Kalau satu mie, satu itu permen ijab kabul itu capek kita kan? Capek masuk ke ini capek. Ya, baik. Jadi seperti itu. Bisa ya? Ya. Ada contoh jual beli. Ini dia gambar. Coba perhatikan supaya ngerti. Apa itu yang dijual, apa yang dibeli? Contoh ya. Coba dibaca. Iya, itu yang paling kurang ya pemirsa, ya kan? Paling kurang saya jual dan saya beli. Sudah selesai kalau barang-barang kecil. Kalau barang besar, tidak bisa ya. Yang selanjutnya, iya, ijab kabul harus suka sama suka. Kalau satu orang tidak suka bagaimana? Ada jawabannya? Iya, tidak. Saya beli. Nggak ada jawabannya. Nah, bisa dibeli? Ya. Berarti harus sama-sama suka. Bagaimana sama-sama suka? Pernah lihat sama-sama suka? Pernah kan? Pernah. Sama-sama suka. Misalnya utang duit sama ini. Dikasih nggak?
Kasih. Berarti dia kasih kita suka. Waktu membayar tidak, itu yang bahaya. Ya baik. Berarti ini dia. Kita tunjukkan ya. Oh, ada yang ingin ditanyakan? Contohnya ada. Oh ya baik. Ini banyak pertanyaan. Kalau lafaz tidak jelas, Ya, oh ya, ada orang yang cong ya, yang suaranya apa? Enggak ini ya, cuma ya. Saya mengingat tidak sama. Berarti itu harus caranya mungkin saja kalau orang-orang besar diwakili, ya, diwakili dengan orang yang jelas suaranya. Ya, ada. Nah, mungkin itu bisa terjadi pada kita. Ya, baik kita lanjutkan ya. Ya, ini dia. Apa ini? refleksi dan pertanyaan. Iya. Refleksi dan pertanyaan. Apa itu refleksi dan pertanyaan? Ini apa? Terbayang? Apa? Ya. Apa itu refleksi? Hah? Apa? Ya, yang pertama, coba baca. Ya. Apa itu definisi menurut istilah? Bagaimana? Baik. Kita baca sama-sama ini. Ayo kita baca. Iya, kita bacakan sama-sama. Ini kita berarti ada soal, ya. Ini sudah kita baca dulu, ya kan? Berarti ini ada apa? Bukan soal untuk sama-sama kerjakan kelompok, ya. Tahu, ya kan? Ya, ini dia. Apa ini? Tantangan untuk peserta didik. Ya, ini dia. Berarti kita sama-sama kerjakan tugas kelompok kita pada hari ini. Ya, Pak bagi ini ya kelompok tadi. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 akan diisi, dibaca dan diisi. Ini kelompok 4. Baik, anak-anak, sudah siap kelompoknya? Bagus, kalau sudah siap, mari kita presentasikan ke depan satu-satu. Satu kelompok satu. Ya, baik, silakan. Satu orang yang kelompok 2, kelompok 1, silakan. Satu kelompok 2. Empat kelompok semua maju. Satu kelompok satu orang. Mari. Ya, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Bacakan menyampaikan hasil hasil diskusi. diskusi. Satu,
nanti. 2. Pak cari penjual, bilang pembeli. 3. Mie goreng. Pak, saya beli mie goreng, saya jual nak untukmu. Menurut kelompok kami sah. Oke. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4. Caranya bisa, kembali lagi. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok Dari kelompok 4 menyampaikan menyampaikan hasil diskusi kami. hasil menentukan Suaranya sah. Ya. Bisa. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Suara yang besar ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami Dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi. iya diskusi kami bagus. 1. Warung. Ya. 2. Makcik penjual. Api pembeli. Ya. Menurut kelompok kami sah. Ya, tepuk tangan. Dan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya. 1. Di kantin. 2. Bayu sebagai pembeli dan Kak Mela sebagai penjual. 3. Menurut kelompok kami sah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai. Terima kasih kelompok. Ya baik, kita kembali ke tempat masing-masing. Ya baik, kita menutup jelaskan yang bahwa jual beli adalah muamalah yang dihalalkan dalam agama Islam. Kita sudah jelaskan dari tadi sampai sekarang, ya. Yang kedua harus kita lakukan dengan jujur, suka sama suka dan sesuai syarat. Sudah tadi kan? Ya. Yang selanjutnya memahami rukun dan syarat membantu kita menjalankan transaksi dengan benar. Berarti sampai saat ini kita yang belum tahu itu sudah tahu, sudah kita belajar. Cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.